wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membuat video mengenai pemanfaatan IoT dan Big Data dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kurniawan Azizi dengan NIM 14014222228 dan rekan saya Awena Faratul Maulidia dengan NIM 140142215. Langsung saja simak videonya ya. Apa itu IoT dan Big Data? IoT atau Internet of Things adalah sistem yang ada dalam suatu objek atau benda yang bisa mengirimkan data melalui jaringan tanpa bantuan interaksi antara manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Sedangkan Big Data sendiri adalah serangkaian proses yang terdiri dari data bervolume besar yang tidak terstruktur maupun terstruktur dan dipakai untuk menunjang aktivitas bisnis. Nah, apa saja sih pemanfaatan IoT dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada kulkas pintar. Kulkas pintar sudah menerapkan sistem Internet of Things karena di dalamnya terdapat sensor yang bisa melihat stok makanan dan minuman yang ada di dalamnya lewat layar sentuh. Jadi tanpa perlu membuka kulkas, kita sudah tahu ada stok apa saja yang ada di dalam kulkas. Hanya dengan sekali ketuk, maka tampilannya akan berubah. Selanjutnya ada smart home berupa keamanan dalam rumah. IoT sendiri bisa diterapkan dalam sisi keamanan dalam rumah, misalnya sisi keamanan dari maling. Sekarang ada teknologi pendeteksi gerakan dan pecahan kaca, serta kamera keamanan. Kemudian pendeteksi panas, asap, dan air yang bisa mencegah dari kebakaran dan banjir. Dan perangkat keamanan ini dihubungkan ke cloud dan terhubung ke gawai pintar atau smartphone, sehingga terjadilah penerapan IoT di keamanan rumah atau lebih sering disebut sebagai smart home security, sehingga pemilik rumah bisa dengan tenang memantau keadaan rumah walaupun berada di luar rumah. Selanjutnya ada robot vakum. Robot vakum ini menggunakan Internet of Things yang dapat dikontrol melalui aplikasi Modena Smart sehingga mendukung kepraktisan produk lebih maksimal dan dinamis. Fungsi alat ini yaitu membantu menyapu dan mengemel kotoran di lantai secara otomatis. Dan di dalam alat tersebut sudah terdapat automatic charging yang memungkinkan robot vakum mengisi daya secara otomatis. Dalam cara kerjanya, robot vakum akan bergerak secara otomatis membersihkan lantai tanpa digerakkan oleh manusia. Pemanfaatan Big Data dalam kehidupan sehari-hari. Perjalanan dan transportasi. Google Maps dan Waze menggunakan Big Data untuk memberikan informasi lalu lintas real-time, rekomendasi rute tercepat, dan perkiraan waktu tiba. Data yang dikumpulkan dari jutaan pengguna membantu mengidentifikasi pola lalu lintas, kepadatan jalan, dan kemacetan. Membantu pengemudi menghindari kemacetan dan mencapai tujuan dengan lebih efisien. Kemudian perbelanjaan dan e-commerce. Shopee, Amazon, dan Alibaba. Shopee memperdalam penggunaan Artificial Intelligence atau AI dan Big Data untuk mengatur perjalanan belanja yang lebih personal bagi pengguna. Bukan itu saja, Big Data juga menyimpan data customer dari alamat, tanggal lahir, jenis kelamin yang sudah ada didaftarkan oleh customer. Amazon dan Alibaba menggunakan Big Data untuk menganalisis perilaku pembeli dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai. Data tentang preferensi, riwayat pembelian, dan ulasan produk digunakan untuk menyajikan rekomendasi yang dipersonalisasi kepada pengguna, meningkatkan pengalaman belanja online. Kemudian kesehatan. Big Data dapat membantu dalam diagnosis penyakit, penelitian medis, dan perawatan pasien. Data kesehatan dari berbagai sumber seperti rekam medis elektronik, sensor medis, dan aplikasi kesehatan dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk mengidentifikasi tren penyakit, mendukung penelitian medis, dan memberikan perawatan yang lebih baik kepada pasien. Kemudian keuangan dan bisnis. Industri keuangan menggunakan Big Data untuk menganalisis pola transaksi, profil risiko, dan perilaku pelanggan. Data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi potensi kecurangan, mengembangkan model risiko, serta memberikan rekomendasi investasi dan perencanaan keuangan yang lebih baik. Selain itu, juga untuk memonitor kondisi atau aktivitas pasar keuangan, menggunakan network analis dan NLP dapat menangkap aktivitas trading ilegal di pasar keuangan.
Industri keuangan juga bergantung pada big data untuk menganalisis resiko bisnis. Hal ini meliputi anti pencurian uang atau anti money laundry, manajemen resiko perusahaan atau risk management, pengenaan pelanggan, dan mitigasi penipuan atau anti fraud. Kemudian pendidikan. Big data dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar, data tentang kemajuan siswa, pola belajar, dan preferensi pembelajaran dapat digunakan untuk menyajikan konten pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, memberikan umpan balik yang lebih akurat kepada siswa, serta mendukung pengembangan kurikulum yang lebih efektif. Salah satu bentuk perwujudannya adalah melalui website perpusnas.co.id yang menyediakan berbagai jurnal, buku, dan media lainnya. Kemudian pemerintahan dan layanan publik. Big data dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan memberikan layanan publik yang lebih efisien. Data populasi, data transportasi, dan data lainnya dapat dianalisis untuk mengidentifikasi masalah, mengoptimalkan layanan publik, serta meningkatkan efisiensi infrastruktur kota. Penggunaan big data yang menggunakan informasi dengan menggunakan pendekatan analitik sehingga hasilnya menjadi lebih terstruktur. Peran big data bagi pemerintahan atau layanan publik sangat penting karena dengan menggunakan analitik dari big data sehingga bisa mentransformasikan data eksternal tersebut menjadi sebuah informasi. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.